Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat? Sehat imannya? Sehat Islamnya? Sehat rezekinya? Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan sama-sama dipanjangkan umur. Wabil khusus ayah kita yang tercinta di rumah ini, Habib Idrus Al-Habsyi, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan dipanjangkan umur beliau, dipanjangkan barakahnya buat kita semua. Wabil khusus pula yang sangat kita sayangi, cintai, ibu kita Syarifah Khairul Nisa, pimpinan Majelis Taklim An-Nisa Dalailul Khairat, kita doakan beliau dipanjangkan umurnya, dikabulkan segala hajatnya, diberkahi keluarga dan anak-anaknya. Semua anak-anak beliau menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi penyejuk mata, penenang batin bagi Rasulullah, bagi ibu bapanya, keluarganya, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkat beliau segala hajat kita kabul, hajat dunia, hajat akhirat kabul, hajat anak-anak kita kabul, sahabat muslimin muslimat. Amin ya rabbal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu syara'ir yang sangat kita hormati dan muliakan pula, ibu-ibu tetuha kampung, tetuha masyarakat yang kami hormati, ibu-ibu para asatizah yang berkenan hadir yang sangat kami hormati, ibu-ibu anak-anakku sekalian, calon-calon penghuni surga Firdaus bighairi hisab ma'al abrar, ya aziz, ya ghafar, ya rabbal alamin. Dengan penuh rasa syukur dan kegembiraan hati yang tiada terkira, kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena di sore hari menjelang malam Jumat yang diberkati ini, kita sama-sama taklim berkumpul di majelisnya seorang daripada buyut Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diliputi dengan nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diterangkan hatinya, dibukakan hatinya, demikian pula anak cucu binantu zuriat kita semua diberikan ilmu ma'rifat yang sempurna, iman yang sempurna, Islam yang mantap, sehingga kita istiqamah menjalani hidup ini sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai akhirnya kita memperoleh husnul khatimah indal maut. Amin ya rabbal. Senang apa senang ibu-ibu? Insya Allah kabul hajat kalian. Karena pada hari ini kita telah berada pada puncak terjadinya peristiwa yang sangat agung yang terjadi di penghujung bulan Rajab. Pada hari ini hari apa, Bu? Hari Kamis. Tanggal berapa, Bu? 27 Rajab. Alhamdulillah. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, pada di pagi menjelang siang, Abdullah bin Abbas setelah sholat subuh
memasuki Masjid Nabawi di Madinah. Dan ke Madinah berataan. Doakan Umi mudahan ke Madinah berataan. Nang balong naik haji mudahan lakas naik haji. Mudahan nang balong ke umrah lakas. Nang sudah mudahan melanjaki. Berkat Umi kita hubal basyarifah masdora al-habsi waliyatullah. Amin ya rabbal. Ibu-ibu, seusai sholat subuh Abdullah bin Abbas pulang sebentar ke rumahnya, lalu memasuki Masjid Nabawi. Beliau membaca Al-Quran, bersolawat dan berzikir dan berdoa sepanjang siang di tanggal 27 Rajab. Sholat subuh berjamaah. Setelah itu beliau melakukan ibadah-ibadah sunnah, tidak beranjak dari tempat duduknya, beribadah aja sampai tiba di waktu asar. Setelah beliau memimpin sholat asar berjamaah, lalu beliau menghadapkan wajahnya ke hadapan para sahabat. Ujar beliau, beginilah Rasulullah memuliakan tanggal 27 Rajab dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah segala doa kita panjatkan diperkenankan oleh Allah. Segala permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah. Berkat keagungan tanggal 27 Rajab hari ini makbul. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu yang berbahagia, ujar Rasulullah, man ahabba ayanzura ila utaqa illa minan nar. Siapa yang ingin, siapa yang hendak menyaksikan orang-orang yang dibebaskan oleh Allah daripada api neraka jahanam, falyanzur ilal muta'allimin. Saksikanlah ya Nabi orang-orang yang duduk di majelis ilmu, menuntut ilmu semata-mata karena takut akan kebesaran Tuhannya. Mereka itu semua dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Mudahan kita masuk dalam golongan orang yang cinta ilmu. Amin. Cinta majelis ilmu. Ibu-ibu, ini majelis ta'lim dipimpin langsung. Awal dibukanya 34 tahun yang silam. Ini majelisnya seorang waliyatullah, Habibatullah Hubaba Syarifah Mastura Al-Habsyi, yang mana beliau membuka majelis ta'lim ini sering dihadiri oleh guru kita sekumpul. Guru kita sekumpul berkata, kalau aku diundang sama Ibu Syarifah Mastura, aku akan datang sekalipun aku meninggal dunia di rumah Sidin. Ibu-ibu datang ke sini semata-mata karena cinta kepada Allah. Betul apa betul? Karena cinta kepada Rasulullah, karena cinta kepada ahlul baitnya Rasulullah, karena ingin mendapat warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, ibu-ibu, Abu Hurairah berteriak di dalam Masjid Nabawi, pengumuman, kata Abu Hurairah, sebentar lagi akan dibagikan warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menginginkan harta warisan peninggalan Nabi Muhammad, silahkan datang ke Masjid Nabawi ini. Orang-orang kaya yang lagi jualan emas segera menutup toko emas. Orang-orang yang lagi jualan kain, lagi jualan segala macam cenderamata di Madinah, di seputar Masjid Nabawi, bersegera menutup toko, bukaan ke dalam Masjid Nabawi. Penuh Masjid Nabawi. Suara Abu Hurairah dapat didengar oleh orang-orang yang lagi bertanam pohon-pohon kurma, pohon zaitun. Suara Abu Hurairah dapat didengar orang yang lagi memetik buah kurma, bersegera turun daripada pohon kurma dari memanjat, bersegera datang duduk bersimpuh dengan penuh takzim. Sekalinya ada danang babagi, wahai Abu Hurairah,
Bukankah engkau tadi memberikan pengumuman hendak membagikan warisan Nabi? Maninya? Bersabdalah, menyatakanlah Abu Hurairah akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya wajah Nabi warisan para nabi dan rasul bukan terdiri daripada emas dan dirham, tapi yang diwariskan oleh para nabi dan rasul adalah ilmu aqidah, ilmu sifat 20, ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu tasawuf yang sesuai dengan i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Mau tahu ibu-ibu apa arti ahlus sunnah? Mau tahu apa arti wal jamaah? Ajaran agama Islam yang tercakup di dalam pelajaran akidah ilmu tauhid sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, yang telah diajarkan oleh para sahabat Nabi, itu ahlu sunnah. Orang-orang yang setia mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh sahabat-sahabat Nabi, yang mana i'tiqad itu telah digali dan dirumuskan oleh para ahli ulama yang sampai sekarang disempurnakan dalam satu buku atau kitab akidah yang dikepalai oleh Abu Hasan Ali Al-Asy'ari. Itulah yang dinamakan ilmu tauhid. Dan kemudian di kemudian hari kumpulkan hadis-hadis Nabi Al-Quran yang berdalil tentang fikih, dikumpulkan oleh 4 orang ulama besar yang dimana pada saat itu diakui kewaliannya, kealimannya. Dialah Imam Hanafi, dialah Imam Syafi'i, dialah Imam Ahmad bin Hanbal, dialah Imam 4 macam Imam Maliki. Keempat imam ini merumuskan tentang pelajaran ilmu syariat dinamakan fikih. Kemudian hari juga dihimpun hadis-hadis dirumuskan oleh ulama dalam bidang tasawuf, dalam ilmu akhlak. Dialah Imam Junaid al-Baghdadi. Inilah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang apa senang nerima warisan Nabi, ibu-ibu? Senang, alhamdulillah. Kalau kita punya emas bola sebesar gunung Uhud, kalau kita meninggal dunia apa dibawa bu emasnya? Tinggal. Yang enak yang Kalau kita punya harta tidak dibawa. Kalau kita punya rumah juga tidak ikut. Suami ibu kalau kita meninggal dunia, abahnya maukah masuk kalian lahat? Tidak ada mau. Apa yang ikut? Akhila ibnu Adam salasun. Teman manusia hidup di alam dunia ini jadi 3 macam. Yang pertama, ahluhu, suami tercinta, anak-anak tersayang, menantu-menantu yang selalu menyayangi anak cucu zuriat. Apakah mereka itu ikut masuk ke dalam kubur, ibu-ibu? Mereka itu jangan yatba'uhum ila ayaknya mereka itu ikut ke kubur, ila kubur, antar aja ke kubur. Setelah mayat dibaringkan di liang lahat, ditutup. Abahnya nambah janji sehidup sama tigir kada hakun. Dikuburkan. Belum ada sejarah mencatat seorang suami masuk 2 kali yang lahat kita dikuburkan. Ada kafir mendengar? Ada. Apalagi yang lain daripada itu. Keluarga hanya mengantarkan, menemani semasa hidup, mengantar ke kubur. Setelah wajah Nabi mayat itu dimasukkan ke liang lahat, selesai dikuburkan, malaikat mengambil segenggam tanah kubur. Malaikat mengambil jadikan kada malingan. Lalu dia melemparkan ke wajah keluarganya, anak cucunya, karib kerabatnya. Lupakanlah sejak hari ini. Dilempar, lupa. Paling saminggu menangis betul akalikit kamu tatawa menonton TV. Betul apa betul? Mana orang ingat sama kita.
yatba'uhu ila qabrihi, keluarga menemani sampai manjur ke kubur. Itu teman manusia. Yang kedua, Nabi teman manusia hidup di alam dunia ini malihi, harta. Betul apa betul, Bu? Betul. Duit nang banyak di bank. Bah kita meninggal tiap bolehkah ada tinggal dua. Bahkan kalau kita punya gigi emas, giginya wajib dilepas. Ada nang dibawa boleh. Ya kulung no ada mali, anak cucu Adam berucap di sana hartaku, di sini hartaku, di situ ada ini ada itu. Nah, banyak desi harta, tapi wajah Nabi yang punya, dia punya kita, Bu, yang kita makan sampai habis, yang kita pakai sampai laku hancur. Lain pada itu, semua menjadi milik ahli waris. Betul apa betul? Betul. Ada yang dibawa boleh. Kecuali amalnya jangan. Nama 4 kita nih amal. Yatba'uhu ila masyarihi, menemani kita masuk ke liang lahat sampai kita di masyar. Betul apa betul? Betul. Apakah amal ibadah yang diridhai oleh Allah yang menyebabkan kita bertakwa ini didapat kalau kita tidak hadir ke majelis ilmu? Dapat apa dapat, Ibu-ibu? Ada dapat, ada menutup. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersumpah, "Fawallazi nafsi Muhammadan, fawallazi nafsu Muhammadin biyadi." Demi Allah yang jiwa Nabi Muhammad berada dalam kekuasaan. Barang siapa di antara kalian mendatangi majelis taklimnya orang-orang yang membuka majelis taklim, diajarkan di sana kitab-kitab yang muktabarah, sudah sesuai kitabnya dengan Ahlussunnah wal Jamaah, datang kita ke situ. Melainkan wajah Nabi illa kataballahu lahu bikulli harfin bikulli qadamin ibadah. Sahuruf aja nih kita mendengar, hanya dibuka majelis taklim, dibacakan hadis sahuruf aja, samanya sakit parut boleh. Untuk suatu huruf yang kita dengar tadi, diampuni dosa kita. Amin ya Rabbal. Sahurufnya mendengar, apalagi sejam. Bikulli harfin wa bikulli kadamin ibadah, sana satu huruf yang dibaca daripada Al-Quran atau hadis, setahun dosa kita diampuni. Suka apa suka? Saing kenomi pada datang ke majelis ilmu nih. Jangan balang kambingan. Kamis ini datang, 2 Kamis kada datang. Hai, ada orangnya yang kayak itu di sini? Ada. Gue hari inilah rutin pulang. Aku, insya Allah. Jangan balang kambingan. Bila balang kambingan, karena balang kambingan juga ilmunya. Hari ini dijelaskan tentang syarat sah sholat 5. Turun sini. Babaya dijelaskan rukun wudhu, ada turun. Jadi jangan berapa mak rukun wudhu. Ketinggian nih kami bertakut ya. Kamu seorang ada dapat, tapi pintar anak, manang di Tuhan, tapi kalah di ilmu. Betul apa betul? Gara-gara balang kambingan tadi, bagus balang kambingan. Ibu-ibu yang ulun muliakan, bersumpah Nabi, "Fawallazi nafsu Muhammadin biyadi." Demi Allah yang jiwa Nabi Muhammad dalam kekuasaannya, siapa yang datang ke majelis ilmu mendengar satu huruf daripada Al-Quran atau satu huruf daripada hadis Nabi yang dibaca, diampuni dosanya setahun. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa bikulli kaldamin. Satu langkah dari rumah, berapa langkah kenang di Paldalapan ngecili, apalagi namatan Banjarbaru, apalagi namatan Tanjung. Alhamdulillah. Gimana jangan kojak alamatnya, kadang-kadang mencari jalan ke Istanbul.
di rumah umi kita Baba Syarifah Mastora Al-Besi, dan ada gantinya Khalifah mutlak kita di samping kanan ulun ini, ibu kita yang kita cintai, Ibu Syarifah ini atau Syarifah Hadonisa. Abol aja sidin, abol doa sidin untuk kita berdoa. Insya Allah abol aja, jangan ragu-ragu. Insya Allah abol, amin ya Rabbal. Karena ujian Nabi apabila umatku berhimpun 40 orang, apalagi namanya namanya ulun berjalan situ nasasak 1000 orangnya, alhamdulillah, amin. Kan keterataan abul aja, amin ya Rabbal. Maka ujian Nabi wa bikulli qadamin ibadah sana, selangkah kaki kita turun dari rumah menuju majelis taklim ini sama beribadat setahunan berpuasa, malam kada berguringan setahunan, amun pian 100 langkah sama ibadah 100 tahun. Alhamdulillah. Senang apa senang? Dasar calon ahli surga berapa? Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, wa uniyalau bikulit kadamin madinatan fil jannah. Untuk 1 langkah kaki ujar Nabi, Allah Ta'ala memberi hadiah kepadanya di dalam surga 1 istana. Senang apa senang dapat istana? Senang. Api umnya balang kambingan 1 langkah dari rumah ke majelisnya 1 istana. Jakapian melihat biar garing tetap datang. Tapi yang mereka ada melihat, nah ini ada garing ya, kalau datang ada melihat, tapi kita yakin insyaallah barataan yakin, amin. Ulun bacakan hadisnya nah di dalam kitab Duratul Nasir ini, yang diperpegang oleh para wali-wali Allah di Hadramaut Maut. Makanya orang-orang Hadramaut itu gawiannya menuntut ilmu aja, beribadat aja, di samping mencari harta yang halal. Dah nambah dagang-dagang bahannya, dah nambah dagang-dagang yang laris-laris dagangannya, alami pulang-pulang manukari, mudahan nang baju jualan bapayuan jualannya, mudahan payu ke orang-orangnya. Allah berkata amin ya Rabbal. Insyaallah kabul barakah. Salah satu karamat ummi kita Baba Syarifah Mastora Al-Besi, beliau ceritakan kepada ulun, siapa aja Jasidin Nurasana nang datang ke majlis kuni setiap Kamis, andai Jasidin kerudungnya lobang-lobang, bajunya kada hanyar, asatinya istiqamah, Jasidin datang ke majlis taklim di hari Kamis ini, Allah akan mencukupi rezekinya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Waktu itu Baba Syarifah Mastora menceritakan kepada ulun, diulang-ulang. Mudahan ikamlah Jasidin manoi ulun, mandiri ulun, anu Jasidin anu pengarangnya istiqomah datang ke sini, amin ya Allah. 34 tahun dah ulun di sini pulang-pulik, berapa kali sudah tamat sifat 20. Cuma dengan balang kambingan. Jadi bila balang kambingan tadi lah 5 buting paham, 5 butingnya kada tahu. Tapi insyaallah mea baratan mungkin aja ada tangan. Berapa kali sudah ulun menghatamakan panawar hati nang disampaikan Abang Guru Kumpul juga. Berapa kali sudah ulun menghatamakan kitab Asrarus Shalah, rahasia-rahasia salat supaya diterima Allah. Berapa kali itu jadi bulik-bulik. Berapa kali sudah ulun menuntungkan kitab apa ngarannya nih, Penawar Bagi Hati, kitab tasawuf. Nah, akhlak. Berapa kali sudah? Banyak. Imdad mulai halaman pertama, Al-Imdad peninggalan guru kita Sekumpul, ulun jelaskan sampai tuntas sama fadilat-fadilatnya. Alhamdulillah. Hari ini pulang risalah Al-Mu'awanah karangan pemimpin para wali sedunia, Habib Abdullah Al-Haddad. Anak sudah tuntuk, alhamdulillah, ditolong Allah kau mengamalkan kita berkah. Maka wajah Nabi wa bikulli
kadamin. Tiap satu langkah kaki kita turun ke majelis ilmu, ibadah sana dicatat setahun ibadah. Wa bunyalahu bi kulli kadamin madinatun fil jannah. Untuk satu langkah satu istana di dalam surga. Andai kata dikumpulkan anak cucu Nabi Adam di dalam satu istana yang kita miliki tadi, lalu datangan seluruh anak cucu Nabi Adam dari awal sampai kiamat, umpat makan di istana kita yang sabuatu, ada habis makanannya. Amin. Ya Rabbal pasusukihan anak bagian yang suki karena di dalam surga. Alhamdulillah selesai menuntut ilmu. Subhanallah. Wa yamshi 'alal ardi wal ardu tastaghfiru lahu. Wa yamshi 'alal ardi. Siapa saja yang berjalan di atas bumi dengan niat hendak datang ke majelis ilmu, wal ardu tastaghfiru lahu, bumi memintakan ampun. Ya Allah, ampuni ini bunang ini. Ya Allah, ampuni si anu ini, si anu bin si anu ini, ampuni. Senang apa senang? Senang. Hanya turun kemudian ke tanah, plak-plak ya berjalan. Ya Allah, ampuni si anu ini, anak si anu ini. Senang benar abah mama kita dalam kubur. Amal ibadah anak tuh diniatakan kau Nabi kada kagasan abah mama sidin sama dengan abah mama kita hidup di alam dunia. Kita dutanya, kita perwakilannya, kita datang ke majelis ilmu. Abah mama nang dalam kubur dapat pahala yang sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sampai ada orang yang dalam kuburan mendatangi seorang wali Allah Ta'ala keluar daripada kuburnya, baju buruk, sedih datang ke rumah orang wali. Wahai guru, ulun menderita di dalam kubur guru, ulun sedih benar. Lihat ulun kada berpakaian, lihat ulun dalam keadaan menyedihkan. Anak ulun kada mau datang ke majelis ilmu. Nauzubillah min. Guru mau kapian menolongnya-kan ulun, datangnya kan rumah anak ulun di jalan anu, di gang anu, RT anu, nomor sekian rumahnya. Datangnya kan guru lah, suruhnya datang ke majelis ilmu. Pahala kita sampai bulan abah mama. Jadi pian yang anak asa koler turun, asa salismaan aku ingatan mama menunggu pahala kita di dalam kubur. Abah menunggu, jadah aku mandi dulu. Amin ya Rabbal turun. Tidak ada yang paling membahagiakan abah mama kita di dalam kubur kecuali kita datang ke majelis ilmu. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu, padahal sholatnya belum sempurna, puasanya jauh daripada kesempurnaan, hatinya belum bersih, tetap orang itu diampuni dan dimaafkan, masuk surga firdausnya bighairi hisab. Amin. Suka apa suka dimaafi oleh Allah ibu-ibu. Baniat aku mbah kamis ini, mudahan Allah memudahkan aku melangkah pulang datang ke rumah cucu Rasulullah Ibu Syarif Kariming ini. Sekalinya mati, tapi jangan lagi pulang. Ken aja, sudah tua benar. Sekalinya meninggal, masuk surganya ada hisab. Amin. Ana awalun nas dukhulal jannah. Seluruh manusia ini jangan aku kenang pamulaan masuk surga. Sallu ala nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak cucu zuriat kita sampai kiamat memperoleh jaminan masuk surga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat
kita hadir di 27 Rajab, di hari yang teramat mulia menjelang malam Jumat ini, tidak akan berangkat kita dari tempat duduk, melainkan doa kita sudah diangkat, diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berjalan di atas bumi dengan tujuan mendatangi majelis ilmu, bumi pun wal ardu tastaghfiru lahu, bumi meminta ampun. Amin ya Rabbal. Untungnya kita alhamdulillah. Wa yamsi yusbihu maghfuran lahu, wa yusbihu maghfuran lahu. Orang yang menuntut ilmu ada niatan di hatinya, Mbak Kamis ini Kamis beli pulang, maka bumi ini pagi sore sepanjangan mudah-mudahan kami diampuni dosa. Ya Allah, nina anak pulang, binti pulang, ya ampuni dosanya, ampuni dosanya. Bila kita diampuni, nang pertama kena masuk surga abah mama kita, lalu kita dipersilahkan masuk surga. Amin. Ujar malaikat Ridwan, silahkan wahai orang yang pencinta ilmu, yang selalu datang ke majelis ilmunya orang-orang soleh, silahkan masuk surga. Ujar kita nih, abah mamaku mana? Abah mana? Sudah masuk surga. Jadi jalan malaikat, abah mama ikam kebanyakan dosa, lagi diobok-obok di padang mahsyar. Nauzubillah, amin. Ini banyak dosanya, ini lagi dihisap di sana. Sekalinya menangisan orang yang ketujuh menuntut ilmu nih, angkat tangan, Rabbi abawaya, Rabbi abawaya, Rabbi abawaya, ya Allah ulun kena hendak masuk surga, amun kadaun abah mama ulun. Amin. Ya Allah, kalau memang engkau mentakdirkan abah mama ulun di dalam neraka, antar ulun, masukkan ulun ke dalam neraka bersamanya. Kuliahkan orang-orang yang menuntut ilmu nih kena umi'ah di hadapan surga. Rabbi abawaya, Rabbi abawaya, abah mama ulun mana? Abah mama ulun. Ujar Allah, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, labbaik ya Allah, labbaik Allah, wahai Allah pun apa ulun dikiyabian. Wahai Jibril, suara apakah yang gaduh di pintu surga itu? Padahal Tuhan tahu aja, cuma Allah hendak memberitahu aja Nabi lawan kita nih nak. Suara apa yang gaduh di depan pintu surga itu? Bunyi orang kerusuhan. Kuriakan, Rabbi abawaya, Rabbi abawaya. Ujar malaikat Jibril, ya Allah, engkau lebih tahu. Itu adalah suara anak-anak orang beriman yang dahulunya di alam dunia suka hadir ke majelis ilmu. Dia menangis dan menadah kepadamu ya Rabb, agar dia abah mamanya yang lagi dihisap di padang mahsyar agar dibawa masuk surga bersamanya. Bahkan mereka berkata, bawa aja kami ke neraka, bila abah mama kami masuk neraka, kami tidak akan sudi masuk surga. Maka ujar Allah, demi keagunganku dan kasih sayangku kepada orang-orang yang menuntut ilmu, daripada anak-anak orang Islam, daripada anak-anak yang meninggal juga di masa kecilnya, wahai Jibril, aku mengampuni abah mamanya orang yang suka hadir di majelis ilmu. Amin. Ambilih jar Tuhan, bari bawakan pakaian kebesaran di dalam surga, unjuk pasangan non abah mamanya, bawa dengan acara kebesaran, lalu kita diambilih di padang mahsyar. Amin. Dan bakat kami kita syarif hari ini masuk surga berataan ada bahisap, lalu kita buat diambilih abah mama kita diambilih, lalu dibawa menuju surga. Senangnya langsung dipakaikan mahkota, dipakaikan pakaian yang lengkap dengan kebesaran. Ujar abah kita, anna lihada, ini pahala apa aku nih kada ibadat dirabah kita. Ujar mama kita, anna lihada, ini pahala apa jadi aku diistimewakan sedemikian rupa. Orang lagi dihisap di mahsyar, aku dijemput dengan acara kebesaran. Ujar malaikat, biistighfari waladikum, anak ikan memintakan ampun ke hadapan Allah di pintu surga, ikam badua dijamin surga. Amin. Ujar pasangan berikutnya, ana lihada, amalan apa garan aku nih maka masuk surga, maka ini untungnya. Ada kita bibinian yang coba karena kabocak lagi kaimungan, pernah kapian kaimungan karena kabocak lagi. Ujar malaikat,
Kayak bipatli wala dikuma bikiraatil Quran. Anak kikam harap baca Quran, diamalkannya pula isi Al-Quran, keutamaan pahalanya itu kalian dijamin masuk surga. Amin ya Rabbal. Dan hari ini kita lalu Nabi kita dibawa itu 27 Rajab ini kita pengen pula Nabi kita dibawa naik ke langit sampai langit ke-7, bertemu Nabi dan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit. Di atas langit ke-7 ada satu tempat namanya surga. Lalu naik lagi Nabi kita di dekat surga ini ada namanya Sidratil Muntaha. Dijemput Nabi kita naik sampai ke depan Aras. Aras itu planet Tuhan, isinya malaikat kan ya Tuhan pun bersila di situ. Mohon maaf mendakan Tuhan bersila di Aras. Itu sudah menyebutkan Allah. Nauzubillah amin. Sampai di depan Aras, Nabi kita dibukakan hijab. Allah membukakan hijab Nabi kita, langsung dapat melihat kesempurnaan zat Allah nang wajibil wujud, keelokan zat Allah Ta'ala nang wajibil wujud yang belum pernah dilihatkan kepada seorang manusia pun kecuali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi aku diberikan oleh Allah ilmu laduni, aku menyusun kata semulia-mulia kata. Sama-sama buat tahiyyatul mubarakatus salawatun thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pujian Allah Ta'ala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Disaut pulang Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Lalu mengiringi malaikat pulang ucapan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian Nabi kita berdoa untuk diri, untuk umat, untuk anak cucu sirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, tambahkan rahmat dan selamat untuk Nabi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, untuk zuriat Nabi Muhammad sallallahu ala nabi, dan untuk orang-orang yang mencintai anak cucu Rasulullah. Cinta kalian lawan anak cucu Rasulullah. Cinta kalian Bapak Syarifah Mas Dora. Cinta kalian Ibu Syarifah ini. Cinta. Anak awal nasi dukhulal jannah. Akulah manusia yang pertama kali masuk surga, summa zuriati, kemudian anak cucuku. Summa mahbuban, orang-orang yang mencintai anak cucu Rasulullah dari mulut sampai ke hati. Amin. Ya Rabbal. Setelah itu ujar Nabi, hendak pamit Nabi nih. Ya Allah, ya Tuhanku, setiap musafir yang akan berpulang ke kampung halaman ke rumahnya mesti biasanya hendak mencari bingkisan oleh-oleh hadiah buat para kekasihnya dan sahabat-sahabatnya. Ya Allah, ujar Allah, wahai kekasihku Nabi Muhammad, aku mengangkat engkau sebagai kekasihku, aku memberikan hadiah yang terindah buatmu dan umatmu, berupa sholat yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Diterimakah hadiahnya ibu-ibu? Digawikah di dalam waktu yang tepat? Awas bila melandau kena. Maka Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang mendapat hadiah sholat yang 5 waktu dengan penuh khusyuk konsentrasi sholatnya. Amin. Maka Allah berfirman, sejak aku menciptakan 7 lapis langit dan bumi, aku menetapkan hadiahku terindah buat engkau dan umat engkau wahai Muhammad, kekasihku, sholat yang 5 waktu aku wajibkan juga buat mereka semua. Inna yakni man hafiza ala sholat, siapa yang menjaga sholat yang 5 waktu dipenuhi syarat rukunnya,
di dalam ala waktiha, di dalam waktunya. Allah u'adzibahu, aku yang Tuhan kadang menyiksa orang itu selamanya. Amin. Di dunia dirahmati Allah. Amin. Di dalam kubur ada ditakuti oleh malaikat munkar nakir. Di hari kiamat selamat daripada hari kiamat. Allah u'adzibahu, aku tidak akan menyiksa orang yang memelihara sholat yang 5 waktu. Wa an udkhilahul jannata bighairi hisab, aku dan Allah pasti memasukkan orang yang memelihara sholat yang 5 waktu dan dikerjakan di dalam waktunya ke dalam surga tanpa dihisab. Senang apa senang? Demikian yang bisa Allah sampaikan, karena kita sambungi pulang Kamis depan insya Allah. Barakakan nih menjadi ahli sholat. Kita baca doanya, Rabbi ja'alni muqimas sholati. Ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan ulun dan anak cucu ulun, keluarga ulun menjadi orang yang ahli sholat. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.